saksi Samira adalah pasal 108 KUHP junto pasal 221 KUH pidana. Mengingat dalam surat pengaduan tanggal 2 Desember 2024 di dalam berkas perkara APO yang diadukan oleh saksi Reza Gladys Pretianisari terhadap 4 orang, yaitu Nikita Mirzani, Ismail Marzuki. Kayak dia aja, aku nggak ada suap apa-apa. Dia juga bukan pemerintahan sih, jadi nggak ada yang perlu kusuap. Aduh, soalnya aku juga nggak peduliin dia, nggak ngurus ya. Iya. Berarti itu sampai sama Tuhan. Berarti yang ngecek dokter dipanggilnya Tuhan. Di tengah memanasnya perseteruan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang kini tengah bergulir di meja persidangan, muncul pula konflik lain yang tak kalah menyita perhatian publik. Kali ini, Nikita kembali bersinggungan dengan Dr. Richard Lee, sosok yang sebelumnya sempat dekat dengannya. Baru-baru ini, persidangan yang melibatkan Nikita dan Reza mengungkap fakta mengejutkan. Dalam sidang tersebut, jaksa penuntut umum membeberkan adanya aliran dana dari Dr. Richard Lee kepada Nikita Mirzani. Fakta itu terungkap secara terbuka di hadapan majelis hakim dan pengunjung sidang, sontak memicu berbagai spekulasi baru di kalangan publik. Pengungkapan ini menambah panjang daftar polemik yang melibatkan Nikita. Sementara itu, baik pihak Nikita maupun Dr. Richard Lee belum memberikan keterangan resmi terkait temuan tersebut. Nota pembelaan atau pledoinya dapat diuji dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Dan tidak lupa melalui tanggapan ini, penuntut umum menyampaikan kepada penasihat hukum terdakwa bahwa dasar hukum untuk menyampaikannya kepada penyidik terkait ujian mens rea saksi Samira adalah pasal 108 KUHP junto pasal 221 KUH pidana. Mengingat dalam surat pengaduan tanggal 2 Desember 2024 di dalam berkas perkara APO yang diadukan oleh saksi Reza Gladys Pretianisari terhadap 4 orang, yaitu Nikita Mirzani, Ismail Marzuki, Dr. Oki Kataman, dan Dr. Samira, sehingga penasihat hukum terdakwa dapat meminta kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan pengaduan dari saksi Reza Gladys Pretianisari. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka argumentasi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa tidak adanya mens rea atau niat jahat terdakwa Nikita Mirzani terhadap saksi Reza Gladys Pretianisari adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak. Nah, pada saat sebelum TNM ini dimasukkan, dipegang oleh penyidik, NM ini pernah bercerita bahwa memang menerima uang dari DRL sebesar 2M seperti itu. Jadi NM ini menerima uang sebesar 2M. Nah, untuk apa nih peruntukannya? Dokter sendiri menurut dugaannya Doktif ya emang untuk menutup mulut dari NM. Kalau menurut versinya NM ya kesepakatan bersama, jadi memang DRL yang memberi dengan suka hati gitu. Seperti itu, berdasarkan ceritanya dari NM. Kayak dia aja, aku nggak ada suap apa-apa. Dia juga bukan pemerintahan sih, jadi nggak ada yang perlu kusuap. Dan aku nggak mau membalas sebenarnya, dan aku tidak mau menanggapin apapun yang dikonfeskan oleh Doktif ya, karena nggak ada bukti sedikit pun di sana. Ketika fakta baru terungkap di persidangan, publik semakin dikejutkan oleh langkah Dr. Richard Lee yang mencoba menyelesaikan permasalahannya dengan Nikita Mirzani secara damai melalui media sosial. Alih-alih menempuh jalur hukum atau membuat pernyataan resmi, Dr. Richard memilih pendekatan yang lebih santai dan terbuka di dunia maya. Dalam unggahan terbarunya, Dr. Richard tampak berupaya mencairkan suasana dengan menawarkan sebuah makanan kepada Nikita, sebuah gestur yang dianggap sebagian netizen sebagai bentuk ajakan berdamai. Mau sushi gak, Nik? Enak nih, ntar gua kirim ke rutannya, ujar Dr. Richard. Namun, alih-alih merespons dengan tenang, Nikita justru menolaknya dengan perkataan yang cukup menohok dan bernada sindiran tajam. Bos, gue gak perlu dikirimin sama lo. Lo kasih makan buat keluarga lo aja ya. Balas Niki membalas ucapan yang terbilang arogan. Dr. Richard justru kembali menyinggung masalah pribadi antara Nikita terkait dugaan suap yang baru-baru ini diungkap di muka persidangan melawan Reza Gladys. Hihi, lucu banget.
Oh iya Nik, lu kan udah gua bayar tuh. Jadi dia jangan banyak bacot, kerja Gih, udah dibayar. Aduh Soneo, aku juga nggak peduliin dia, nggak ngurus ya. Berarti itu sampai sama Tuhan aja. Berarti yang ngecek dokter Tuhan. Tak berhenti sampai di situ, Dr. Richard Lee kembali menarik perhatian publik setelah dirinya menyoroti keaktifan akun media sosial Nikita Mirzani, meski sang aktris diketahui masih mendekam di rutan Pondok Bambu sejak 8 bulan lalu. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Dr. Richard memedikan tangkapan layar percakapannya dengan Nikita melalui fitur direct message Instagram yang sontak memancing rasa penasaran netizen. Dalam unggahan tersebut, Dr. Richard tampak mempertanyakan bagaimana mungkin seorang tahanan masih bisa aktif berinteraksi di media sosial. Ia pun secara terbuka menandai dan mengajukan pertanyaan kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yusril Iza Mahendra, mengenai aturan penggunaan ponsel di dalam lembaga pemasyarakatan. Kepada yang terhormat Pak Menteri Yusril Iza MHD, Pak, kok ada napi bisa main HP? Aktif sosmed, ada peraturan baru di penjara rutan Pondok Bambu boleh pegang HP, ucap Dr. Richard. Bergeser dari panasnya perseteruan antara Nikita Mirzani dan Dr. Richard Lee, konflik hukum antara Nikita dan Reza Gladys juga tak kalah menyita perhatian publik. Kasus yang telah berjalan cukup lama itu kini mendekati babak akhir. Nikita Mirzani dijadwalkan menjalani sidang putusan pada 28 Oktober mendatang yang akan menjadi penentu nasib hukum sang artis. Dalam persidangan yang digelar kemarin, dengan agenda replik dari jaksa penuntut umum, Nikita tampak hadir dengan ekspresi tegas namun emosional. Ia menyampaikan tanggapan atas duplik dari pihak Reza Gladys dengan nada penuh perasaan dan sesekali menahan amarah. Momen tersebut sontak menjadi sorotan di ruang sidang, bahkan membuat suasana sempat tegang. Tak butuh waktu lama, Reza Gladys selaku pelapor pun menanggapi momen tersebut melalui media sosial pribadinya. Gak semudah yang dilihat, 1 tahun bukan waktu yang sebentar, bahkan hingga saat ini, hanya percaya sama Allah yang bisa nguatin semuanya. Insya Allah suatu saat bakal aku ceritakan semuanya, ujar Reza Gladys melalui akun media sosialnya. Bisa kalian lihat tadi saya apakah ketakutan apa tidak? Membangun image itu susah loh. Kita itu sebagai dokter, sebagai praktisi, kita membangun baik-baik, dihancurkan seketika, diserang pribadinya. Memang itu bukan tertekan. Terus kita dimintain uang harus cepat hari itu juga transfer. Memang itu bukan tertekan. Itu tertekan loh. Itu diancam kita itu. Kita benar-benar tertekan. Karena nggak mau nama baik kita hancur. Bayangin saya punya 600 karyawan yang bersandar hidupnya di kita berdua. Kalau kita misalkan hancur, mau gimana? Di sekitar kita banyak orang-orang yang support kita, banyak orang-orang yang menenangkan kita, banyak orang-orang yang menguatkan kita ya, terutama semua cobaan ini ya balikin kita ke Tuhan, karena manusia ini kan cuma bisa berikhtiar. Harapannya Dok, harapannya semoga proses hukum ini diproses dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya. Klien kami hanya sebagai warga negara ya yang melaksanakan perbuatan hukum, ya, melaporkan dugaan tindak pidana. Dan kemudian seperti biasa bahwa dalam sebuah proses hukum ini kan ada yang disebutkan keadilan, kepastian hukum, dan pemanfaatan. Nah, artinya klien kami hanya sebatas bahwa ketika ada dirinya merasa menjadi korban, maka dia hanya sebatas mencari keadilan. Sidang yang digelar kemarin menjadi sidang terakhir sebelum pembacaan putusan hakim yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Namun, di balik ketegangan ruang sidang, terselip momen haru yang mencuri perhatian publik. Dalam persidangan tersebut, Nikita Mirzani tak kuasa menahan air mata. Di tengah penyampaian tanggapannya, ia tiba-tiba terisak mengenang anak-anaknya yang sudah lama tak ia temui sejak mendekam di rutan Pondok Bambu. Dengan suara bergetar,
Nikita mengungkapkan kerinduannya yang mendalam terhadap buah hatinya dan berharap masih bisa memeluk mereka di luar jeruji besi. Air mata Nikita menjadi simbol beban berat yang kini tengah ia pikul, terutama setelah jaksa penuntut umum menuntutnya dengan hukuman 11 tahun penjara. Lantas, akankah Nikita bisa bebas dari tuntutan 11 tahun JPU? Atau malah Nikita harus lapang dada kembali masuk jadi warga binaan LP Pondok Bambu? Udah kangen banget, pengen tidur di kamar sama-sama gitu. Ya mudah-mudahan tanggal 28 apa yang aku harapin, yang aku doa selama ini insya Allah terkabul sama Allah. Ditahan tuh kan waktu yang sebentar gitu, 1 hari aja tuh udah kayak 1 minggu gitu kan. Jadi ini malah udah mulai kayak melo gitu, kayak udah mulai ya kayaknya sirkus mau selesai masalahnya gitu. Ya puas, tadi dupliknya kan bikin sendiri, yang memang menjawab semua replik yang jaksa katakan minggu lalu gitu. Hari Senin kemarin. Kenapa nangis nih? Nangis akhirnya selesai setelah tunggu dulu. Semangat Ami. Semangat Ami. Iya akhirnya selesai ya. Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia. Semoga bijaksana dan bisa mengadili seadil-adilnya. Aku minta doanya semoga tanggal 28 lancar semua. Nah itu aja. Alhamdulillah sidang duplik hari ini berjalan lancar, baik yang sidang buat Nikita Mirzani, terus tadi sidang juga buat Ismail Marzuki, semuanya berjalan lancar. Tidak ada kendala, ya mohon doanya aja, nanti tanggal 28 kan putusan ya, doa yang terbaik buat mereka berdua. Harapan kami ya sesuai dengan dari pledoi termasuk dari dupliknya, kami minta untuk dibebaskan seperti itu. Ya mungkin ya seperti itu yang dia rasakan, seperti halnya dengan ekspresinya seperti itu ya. Hari ini udah pembuktian daripada kesempatan terakhir untuk menyampaikan dupliknya yang tadi kita sama-sama dengar sendiri ya, yang dibacakan, beliau minta duluan membacakannya, ya kami sangat menghargai maunya beliau, jadi ya kami kasih kesempatan, baru kita yang membacakan daripada duplik kami. Sangat puas sekali karena apa yang disampaikan di pledoi itu adalah bagian daripada duplik kami juga, makanya kami pertegas seperti itu. Majelis dalam hal ini bisa melihat secara keseluruhan ya, berdasarkan fakta-fakta di persidangan, saksi-saksi, saksi fakta, saksi ahli, tidak hanya dengan saksi fakta dari JPU aja, tidak hanya dengan saksi ahli dari JPU aja, cuman diperhatikan juga saksi yang meringankan dari kita, saksi ahli meringankan daripada terdakwa juga gitu ya. Mohon semuanya bisa dipertimbangkan lah di situ. Tuh, tadi kan sebenarnya orangnya juga ada, cuman hakim tidak mau dibacakan sama yang bersangkutan, tapi untuk permohonannya kan diterima. Ya mudah-mudahan jadi pertimbangan juga ya dalam penegakan hukum di Indonesia, terkhusus buat Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki seperti itu ya. Bentar lagi putusan ya Mail, ikutin aja, ikutin aja. Waduh. Oh bajunya di mana sih? Pokoknya Mail ngikutin aja. Mau kayak gimana pun nanti hasil ending dan akhirnya semoga apa yang saya harapkan gitu. Kalau yang tidak sesuai apa yang saya harapkan ya nggak masalah. Pertama kali saya lakuin adalah saya mau ke makam almarhum bos saya Olga Syaputra di Duren Sawit. Itu pertama. Kedua, saya mau ketemu sama Aska dan Arkana. Ketiga, saya mau ke panti asuhan dan rumah sakit kanker. Besar kecilnya tuntutan maupun nanti putusan itu kan merupakan kewenangan dari jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Saya pikir klien kami menyerahkan sepenuhnya ya kepada aparat penegak hukum, dan seperti itu yang disampaikannya kepada kami tadi siang pada saat kami berkomunikasi. Seperti itu.
Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.